Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahir Rahma dari Prodi S1 Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Di sini, seperti pada video pertama, yaitu saya membahas tentang wawasan ilmu farmasi. Ya, di sini saya akan membahas tentang wawasan ilmu farmasi lagi, akan tetapi dengan materi yang berbeda. Kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk sediaan obat. Yang pertama itu yang perlu kita ketahui yaitu apa sih itu obat? Menurut Undang-Undang Farmasi, obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan, mendiagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit ataupun gejala penyakit, luka, ataupun kelainan badaniah, rohaniah pada manusia ataupun hewan. Adapun yang perlu kita ketahui yaitu bentuk-bentuk obat. Di dunia farmasi ada banyak bentuk macam obat. Yang pertama itu pulvis. Pulvis merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan menunjukkan untuk pemakaian luar. Bentuk yang kedua yaitu pulveros. Merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, kemudian dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Contohnya adalah obat puyer yang dikonsumsi oleh anak-anak. Bentuk yang ketiga yaitu tablet. Tablet merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkular kedua permukaan rata atau cembung mengandung jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Adapun macam-macam tablet, yang pertama itu tablet kempa, tablet cetak, tablet trikurat, tablet hipodermik, tablet sublingual. Tablet sublingual ini sendiri digunakan dengan meletakkan tablet di bawah lidah. Obat ini biasa untuk penderita jantung. Selanjutnya itu tablet bukal yang digunakan dengan meletakkan di antara pipi dan gusi. Selanjutnya tablet effervescent, yaitu tablet yang larut dalam air, harus dikemas dalam wadah tertutup rapat atau kemasan tahan lembab. Biasanya tablet ini tertulis pada etiket tidak untuk langsung ditelan. Selanjutnya itu tablet kunyah. Cara penggunaan tablet kunyah sendiri ini meninggalkan rasa enak di rongga mulut, mudah ditelan, tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Bentuk yang keempat yaitu pil. Pil merupakan bentuk sediaan padat, bundar, dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul. Masih banyak ditemukan pada seduhan jamu. Bentuk yang kelima yaitu kapsul. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Bentuk yang keenam yaitu kaplet atau kapsul tablet, merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak, bentuknya oval seperti kapsul. Yang ketujuh adalah larutan atau solution. Larutan merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut, biasanya dilarutkan dalam air, yang karena bahan-bahannya, cara peracikannya atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. Cara penggunaannya sendiri yaitu larutan oral atau diminum dan larutan topikal. Bentuk yang kedelapan adalah suspensi. Suspensi merupakan sediaan cair mengandung partikel padat, tidak larut, terdispersi dalam fase cair. Macam suspensi antara lain seperti suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, suspensi optalmik, suspensi sirup kering. Bentuk yang kesembilan adalah emulsi. Emulsi merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. Bentuk yang ke-10 merupakan bentuk galenik.
Galenik merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disaring. Untuk obat yang ke-11 yaitu infusa. Infusa merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Bentuk yang ke-12 adalah salep. Salep merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep juga dapat dikatakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Bentuk yang ke-13 yaitu suppositoria. Suppositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada seluruh tubuh. Adapun tujuan penggunaannya seperti penggunaan lokal, yaitu memudahkan defekasi serta mengobati gatal, iritasi, dan inflamasi karena hemoroid. Penggunaan yang kedua yaitu penggunaan sistematik, aminofilin dan theophylline untuk asma, klorpromasin untuk anti muntah, klorahidrat untuk sedatif dan hipnitif, sedangkan aspirin untuk analgesik antipiretik. Bentuk yang ke-14 yaitu obat tetes, merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi yang dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan di Farmakope Indonesia, yaitu sediaan obat tetes dapat berupa obat dalam, tetes mulut, tetes telinga, tetes hidung, dan tetes mata. Adapun bentuk obat yang terakhir yaitu injeksi. Injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, atau suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntik dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Tujuannya itu agar kerja obat cepat serta dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan ke teman-teman, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.